Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Mega? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun kita belum juga berjumpa. Dan Bu Mega harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang aljabar. Apa itu aljabar? Mari kita simak video berikut. Peta konsepnya yang akan kita pelajari pertama adalah sejarah aljabar, yang kedua bentuk aljabar, yang ketiga unsur aljabar, dan yang terakhir operasi bentuk aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, dan nama aljabar diambil dari bahasa Arab yang artinya aljabar, yang artinya penyelesaian. Konsep dari aljabar itu ialah memecahkan masalah dengan menggunakan simbol-simbol atau huruf-huruf tertentu. Nah, jadi biasanya tuh adanya simbol huruf X gitu ya, atau huruf Y. Baik. Nah, itulah gambar Bapak aljabar. Lanjut, bentuk aljabar. Di sini ada percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi gitu ya. Mereka berdua sedang berdialog. Untuk Pak Agus bertanya, Pak Budi kelihatannya beli buku banyak sekali gitu ya. Kata Pak Budi, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Agus beli apa saja? Jawab Pak Agus, saya hanya beli 5 buku saja Pak, untuk anak saya yang sedang ada di kelas 8 SMP gitu ya. Dari percakapan tersebut terlihat adanya perbedaan tentang untuk menyatakan buku dengan satuan yang berbeda ya. Pak Agus menyebutkan buku itu dalam jumlah satuan kardus, sedangkan Pak Budi menyebutkan dalam bentuk satuan buku ya. Bisa kita lihat seperti gambar berikut. Jadi Pak Budi membeli 2 kardus, kardusnya itu disebut X gitu ya, jadi 2X, dan bukunya yang di luar kardus adalah ada 3, jadi ditambah 3, jadi 2X ditambah 3 gitu ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Mega juga ada contoh ya. Untuk contoh di sini ada gambar bola basket, kardus, dan tabung. Untuk bola basket disebutnya angka 2 saja. Untuk kardus tempatnya disebut dengan X, tempatnya bolanya ya, X, tempat kotak bola. Karena kardusnya 1 jadi X saja. Contoh yang ketiga, kardusnya ada 2 jadi X ditambah X menjadi 2X. Untuk contoh yang keempat, kardusnya ada 2 jadi 2X ditambah ada basketnya 4 jadi ditambah 4. Untuk contoh yang kelima, kardusnya ada 2 jadi 2X. Ada tabung nih yang baru nih, jadi disebutnya Y ya. Ada 1 tabung jadi Y saja, Y-nya 1. Dan ada 4 basket jadi ditambah 4. Untuk menjawab soal ke-6, di sini ada 2 kardus, ada 3 tabung, dan 7 basket, gitu ya. Jadi, untuk kardus, tadi kardus variabelnya seperti contoh nomor 2, variabel kardus itu X ya, karena kardusnya ada 2, jadi 2X. Untuk tabung, tadi di contoh nomor 5, tabung itu variabelnya Y, hurufnya Y gitu ya, jadi kita sebutnya ada 3 tabung, jadi 3Y. Nah, untuk basket tidak ada hurufnya, langsung angkanya saja, seperti contoh nomor 1. Jadi, maka jawaban yang tepat untuk contoh ke-6 ini, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 7 ya. 2X-nya kardus, 3Y-nya tabung, 7 itu basketnya gitu ya. Baik, kita lanjut. Unsur-unsur aljabar, pertama ada variabel ya, seperti di contoh nih kalian bisa lihat nanti ada koefisien, ada variabel, ada konstanta gitu ya. Nah, untuk variabel itu apa sih Bu? Variabel itu namanya peubah, bisa disebut juga peubah. Nah, variabel ini biasanya bentuknya huruf. Nah, ada A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Nah, contoh yang pertama, Bu Mega punya bentuk aljabar 5X ditambah 2Y. Nah, variabelnya apa? Variabelnya X dan Y. Jadi, variabel dari
soal 5x ditambah 2y, variabelnya x dan y ya. Untuk contoh kedua, variabel dari 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 12, variabelnya x. Kok nggak x pangkat 2, Bu Mega, gitu ya? Nah, tidak, pangkat yang berpangkat 2 itu, pangkat 2-nya itu bukan variabel. Variabel itu adalah hurufnya. Jadi, variabel dari contoh kedua adalah x, gitu ya, bukan x kuadrat. Pangkat 2 itu, yang pangkat 2 bukan variabel, gitu ya. Kita lanjut. Jadi variabel itu hanya huruf saja tanpa pangkat. Kita lanjut. Baik, berikutnya ada koefisien. Koefisien ini adalah bilangan yang melekat atau berdampingan dengan variabel atau huruf. Jadi angkanya tidak berdiri sendiri, angkanya didampingi oleh huruf gitu ya. Misalnya dalam contoh 5x pangkat 2y ditambah 3x, koefisien dari x yaitu angka 3 gitu ya. Nah, sedangkan kalau pertanyaannya koefisien dari x pangkat 2y, jawabannya 5 koefisiennya. Contoh kedua ada aljabarnya, bentuknya 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 3. Koefisien dari X adalah 6. Sedangkan kalau pertanyaannya koefisien dari X pangkat 2, jawabannya 2 gitu ya. Jadi koefisien adalah angka di depan huruf atau angka yang tidak bisa berdiri sendiri, biasanya didampingi oleh huruf yang letaknya di depan huruf. Itu adalah koefisien ya. Di koefisien dari X ada 3 untuk di contoh A, dan koefisien dari X untuk contoh B jawabannya 6. Konstanta yang berikutnya. Konstanta di sini adalah bilangan. Bedanya dengan koefisien, kalau konstanta bilangannya bisa berdiri sendiri, tidak perlu didampingi oleh huruf, berdiri sendiri. Nah, misalnya dalam soal 2x pangkat 2 ditambah 3xy ditambah 7x dikurang y dikurang 8, maka konstantanya adalah min 8. Kenapa min 8? Karena hanya angka min 8 yang berdiri sendiri, angkanya tidak didampingi huruf. Jadi, konstanta dari contoh A adalah min 8. Termasuk tanda min atau plusnya ya, Nak. Nah, yang B, konstanta dari contoh 3 dikurang 4x kuadrat dikurang x. Jawabannya adalah 3. Kenapa 3? Karena hanya angka 3 yang tidak didampingi huruf atau variabel, ya. Oke, jadi konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, tidak didampingi huruf. Kita lanjut. Ada suku, unsur-unsur aljabar adalah juga namanya suku ya. Suku ini apa sih, Bu? Suku ini adalah adanya variabel, koefisien, dan konstanta yang bersatu di dalam aljabar yang dipisahkan oleh jumlah atau selisih, tanda tambah atau kurang, dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Contoh yang A, 2A tambah 7, itu katanya terdiri dari 2 suku. Kenapa terdiri dari 2 suku? Karena suku yang pertamanya 2A, suku yang keduanya 7, dipisahkan oleh tanda tambah. Jadi untuk contoh yang pertama 2 suku. Contoh yang kedua, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, ini terdiri dari 3 suku. Kenapa? Karena suku yang pertamanya AX pangkat 2, suku yang keduanya BX, suku yang ketiganya C. Dipisahkan oleh sama-sama tanda tambah. Nah, contoh yang ketiga ada 6A dikurang 5B dikurang 3C ditambah 4. Ini terdiri dari 4 suku. Kenapa? Karena suku yang pertamanya 6A, suku yang keduanya min 5B, harusnya min ya. Nah, contoh suku yang ketiganya min 3C, suku yang keempatnya angka 4. Nah, jadi suku itu biasanya dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang ya. Baik, suku juga dibagi menjadi 2 ya, Nak ya. Ada suku sejenis, ada suku tidak sejenis. Untuk suku yang sejenis, seperti contoh nomor 1. Ada 7x, 4x, 5x. Nah, variabelnya sama-sama x semua, maka itu disebutnya suku sejenis. Sedangkan contoh yang suku tidak sejenis ada pada contoh nomor 5. 4xy, 5AB, 6CD. Nah, itu tidak sejenis ya. Kenapa? Karena variabelnya atau hurufnya berbeda. Jadi kalau hurufnya sama namanya sejenis, hurufnya tidak sama disebut tidak sejenis. Baik ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Terus kalian sudah mempelajari sejarah. Baik ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nah, jadi kalian sudah mempelajari sejarah aljabar,
bentuk aljabar seperti apa dan unsur-unsur aljabar. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang operasi hitung aljabar yang terdiri dari penjumlahan aljabar, pengurangan aljabar, perkalian dan pembagian aljabar. Baik, Bu Mega akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.